Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والmuslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib dan isya Masjid At-Taubah Bangkinang dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang mengikuti kajian kita melalui media yang sudah bekerja sama dengan kita. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai takdir baik bagi kita maghrib ini kembali kita dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia ini, majlis yang dinaungi oleh rahmat Allah, yang diliputi oleh para malaikat-malaikatnya, majlis yang di dalamnya terdapat ketenangan jiwa, dan majlis senantiasa dipuja dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita selesai dari majlis ini berdiri dalam keadaan dosa diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kepada kita kemudahan di sisa usia kita, di sisa umur kita, agar kita jadikan bagian yang terpenting dalam hidup kita adalah belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan salat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada kekasih kita junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi taufik, dimudahkan oleh Allah untuk bisa mempelajari sunnah-sunnahnya serta mempelajari agamanya, dan kita bisa mengamalkan dari apa yang telah kita pelajari, dari ilmu yang sudah kita fahami dalam kehidupan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan pada surat Al-Fajr, ya, surat Al-Fajr. Pada kesempatan malam ini kita akan memulai masuk pada surat baru setelah kita menyelesaikan 3 kali pertemuan surat Al-Ghashiyah. Surat Al-Ghashiyah. Malam ini kita masuk pada pembahasan surat Al-Fajr. Sebelum kita memulainya dan melihat bagaimana para ulama menafsirkan ayat-ayat yang mulia itu, maka sebagaimana para ulama memulai sebuah muqaddimah, memulai dengan sebuah ta'arif, pengenalan terhadap surat yang akan kita baca ini. Suratul Fajr minas suwaril makkiyatil khalisah. Dijelaskan bahwa surat Al-Fajr adalah bagian dari golongan surat Makkiyah. Seluruh ayatnya adalah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Ya. Bal hiya min awail ma nazala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa surat Al-Fajr salah satu surat yang termasuk surat yang awal-awal, ya, yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak di awal-awal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang penguatan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dasar agar dakwahnya menjadi kokoh. Ya, termasuk surat Al-Fajr ini. Di dalam fahiyya
as-suratul ashira fi tartibin nuzul. Dijelaskan di dalam urutan turun surat, dia ini urutan yang ke-10 dari 114 surat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia urutan yang ke-10 dari urutan turunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diturunkan setelah surat Al-Lail, setelah surat Al-Lail, sebelum surat Ad-Duha. Diturunkan setelah surat Al-Lail, sebelum surat Ad-Duha. Inilah urutannya. Kemudian di dalam pembahasan surat Al-Fajr ini yang menjadi pembahasan kita. Di antara pembahasan pokok yang Allah ingin sampaikan, seperti mana pada umumnya surat-surat Makkiyah, adalah penyebutan terhadap atau pengingkaran, menjawab ingkarnya atau menjawab seluruh bentuk ketidakpercayaan orang-orang Quraisy terhadap hari berbangkit. Masih seputar itu, masih seputar keyakinan-keyakinan orang-orang Quraisy yang tidak mengimani hari berbangkit. Disebutkan di sini tadzkirul musyrikin bima halla bil mukadzibina biman qablahum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan jelaskan, sudah mulai masuk menceritakan kelompok-kelompok yang Allah azab diakibatkan mereka mendustai dakwah para nabi dan rasul mereka. Jadi orang-orang Quraisy ini, mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala merasa bangga, merasa kuat, merasa hebat dengan kesombongan keangkuhannya. Maka melalui ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengabarkan ada kaum-kaum sebelum kalian. Ada kaum 'Ad, yang mana Allah utus kepada mereka Nabi siapa? Nabi kaum 'Ad. Hud, Nabi Hud, Ada kaum Tsamud yang Allah utus kepada mereka Nabi Saleh. Dan ada sebuah bangsa yang zalim, yang mana mereka ini dipimpin oleh seorang manusia yang zalim. Bukan hanya sekedar kepada manusia zalimnya, tapi kepada Allah yang pernah mengaku bahwa dia adalah sebagai Tuhan. Allah binasakan semuanya. Allah ceritakan dalam surat ini agar itu menjadi ibrah bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wabayan ahwalil insani fi hali ghinaihi wa fi hali fakrihi. Allah juga menyebutkan di dalam surat Al-Fajr ini kondisi manusia. Allah gambarkan keadaan manusia ketika Allah berikan kepadanya kekayaan, ketika Allah berikan kepadanya harta. Dan Allah juga menggambarkan kondisi orang-orang yang Allah uji dari sisi ekonomi, kesulitan. Maka di sini akan terlihat bagaimana sikap orang-orang yang tidak benar ketika Allah berikan harta kepadanya. Dan Allah juga jelaskan sikap-sikap orang-orang yang benar-benar di dalam menyikapi harta. Insya Allah akan kita bahas satu persatu nanti bagaimana Allah mensifati mereka-mereka ini. Kemudian Allah juga menjawab terhadap orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang senantiasa mengiyakan apa yang dibisikkan oleh hawa nafsunya. Allah jelaskan di dalam ayat ini. Kemudian Allah juga mengabarkan tentang kondisi dan keadaan hari kiamat kelak, dan bahwa tidak ada yang bermanfaat sedikit pun pada hari itu. Tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan pada seseorang pada hari itu, maka kecuali apa yang telah ia bawa dari kebaikan dan amal saleh.
Allah sebutkan penyesalan-penyesalan mereka. Allah jelaskan bagaimana ya mereka di akhirat dengan penuh penyesalan terhadap usia yang telah mereka sia-siakan di dunia ini. Kemudian sebaliknya Allah juga gambarkan sisi keduanya, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang taat kepadanya, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah dengan hati yang tenang, dengan keimanan yang kuat. Allah jelaskan apa kesudahan mereka dan apa balasan yang Allah berikan kepada mereka, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mari kita lihat ya ayat pertama dari surat Al-Fajr ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengawali ayat ini dengan bentuk sumpah ya. Wal fajr ya. Allah mengatakan demi fajar. Para ulama menjelaskan bahwa di dalam ayat ini ada 5 sumpah yang Allah bersumpah dengan makhluknya. Sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan, Allah boleh bersumpah dengan siapa saja dari makhluknya, karena Allah menciptakan. Namun kita sebagai makhluk manusia tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Tidak boleh, karena sumpah adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kita bersumpah demi apapun, tidak boleh, karena yang berhak untuk kita sandarkan sumpah kita hanyalah Allah sang khalik kita ya, Allah tabaraka wa taala. Maka disinilah para ulama mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, maka pada makhluk tersebut ada sesuatu yang besar, ada pesan-pesan yang Allah ingin sampaikan, ada nilai yang luar biasa pada setiap makhluk yang mana Allah sumpahkan, yang mana Allah bersumpah dengannya, yang mana Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya. Inilah salah satu rahasia kenapa Allah bersumpah dengan banyak makhluknya. Maka ini menunjukkan betapa nilai besar daripada makhluk tersebut. Wal fajr. Di sini Allah bersumpah dengan al-fajr. Para ulama menyebutkan ada 2 makna. Ada 2 makna pada al-fajr tersebut. Yang pertama adalah maknanya adalah waktu subuh. Waktu subuh, waktu fajar. Allah bersumpah ya dengan fajar, di mana mulai terbitnya terang dan hilang mulainya gelap. Dan situlah waktu fajar, waktu yang sangat berkah, waktu yang sangat memiliki keutamaan-keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yaitu waktu al-fajr. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kata para ulama bersumpah dengan salat al-fajr. Salat apa itu? Subuh. Allah bersumpah dengan al-fajr, artinya Allah bersumpah dengan waktu fajar, dan Allah bersumpah dengan salat fajar itu sendiri. Karena salat al-fajr disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat subuh itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ada 2 salat yang secara khusus Allah sebutkan. Di antaranya adalah salat subuh, yang kedua adalah salat asar. Salat subuh Allah mengatakan wa Qur'anal fajr. Ya, disebut oleh Allah salat fajar itu wa Qur'anal fajr. Quran al-fajr. Karena memang di waktu subuh, salat subuh itu adalah salat yang seharusnya dibaca ayat lebih panjang daripada salat-salat yang lainnya. Makanya disebut oleh Allah wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Di mana salat fajar kita yang kita lakukan itu adalah dihadiri oleh, dipersaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah menyaksikan. Coba lihat kaum muslimin, betapa meruginya orang ketika tidak ikut salat subuh berjamaah. Merugi dia. Malaikat-malaikat Allah datang, hadir, menyaksikan salat-salat orang beriman di waktu subuh itu. Bahkan kita ketahui dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
di mana para malaikat yang bertugas, disitulah terjadi pergantian. Yata'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatul nahar. Silih berganti kepada kalian malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang bertugas di sore atau di siang hari. Pergantian mereka itu di waktu subuh. Malaikat-malaikat yang datang di waktu subuh menyaksikan orang-orang beriman yang salat subuh, maka kemudian nanti mereka akan naik ke langit di waktu salat asar. Sebagaimana Allah katakan, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Salatil wusta pada ayat tersebut adalah salat asar. Mereka yang bertugas satu hari penuh naik ke langit menghadap Allah pada waktu asar. Allah katakan kepada mereka, kaifa taraktum ibadi. Jelas bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku, kata Allah. Apa kata malaikat-malaikat Allah? Ini semoga tercatat dalam catatan mereka kita semua ya. Atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datangi mereka fulan dalam keadaan salat. Kapan itu? Salat subuh. Fulan tertulis salat subuh. Bayangkan. Wa taraknahum, kami tinggalkan fulan wa hum yusallun. Kami tinggalkan fulan di salat asar dalam keadaan Masyaallah. Bayangkan. Betapa nikmatnya orang yang tertulis dalam catatan kebaikan malaikat. Dia termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Luar biasa. Makanya kita jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shallas subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Man shallas subha fahuwa fi dhimmatillah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia dalam penjagaan Allah. Dia dalam naungan Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adakah zat yang lebih hebat yang bisa menjaga kita, yang bisa melindungi kita selain daripada Allah? Tidak ada. Tidak ada zat, tidak ada makhluk. Maka di saat kita membutuhkan perlindungan, pertolongan kepada Allah, maka sungguh jalan itu terbuka bagi kita. Salatlah berjamaah, salat subuhlah berjamaah. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa orang yang dalam salat subuh berjamaah dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahagianya kita. Bahagianya orang-orang beriman. Dijamin Allah. Dijaga Allah, diberikan, dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa salat subuh seperti itu. Dan ada hadis juga yang menyebutkan sebagaimana masyhur di mana para ulama meriwayatkan raq'atayil fajri khairum minad dunya. Lanjutkan. Raq'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Apa artinya? 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum subuh itu, salat sunat qabla subhi atau qabla fajr, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Apapun dari prestasi dunia yang kita dapatkan hari itu, kita untung dagang, kita beruntung. Ya. Apalagi banyak pekerjaan yang sudah kita kerjakan, sehat badan kita, rezeki kita melimpah ruah, anak-anak kita semuanya baik-baik. Apapun dari kenikmatan dunia ini, kata Rasulullah SAW, yang kita dapatkan di hari itu, maka salat 2 rakaat itu jauh lebih baik dari apa yang kita peroleh pada hari itu. Bayangkan. Oleh itu jangan pernah kita tinggalkan salat ini. Dengan pernah kita lalai dari 2 rakaat ini. Bahkan sebagian para ulama pun membolehkan untuk diqada. Bayangkan.
boleh diqadha apabila kebiasaan kita tidak pernah ketinggalan dari salat subuh ini, salat 2 rakaat sebelum subuh ini. Qaddarallah, kita mungkin tertidur lelap dan seterusnya, tidak sadar, kemudian kita terbangun di saat orang sudah mau qamat, maka kemudian kita tidak lagi menyumpai atau tidak lagi bertemu dan tidak punya waktu untuk salat sunat, maka bergabung dengan jamaah kaum muslimin dan setelahnya kita boleh salat ya qadha terhadap 2 rakaat qabla al-fajar. Kalau ada nanti di Masjid Taubah ini ada orang salat sunat setelah salat subuh, ya jangan dicurigai dulu. Kita tanya dulu, barangkali beliau mengqadanya gitu ya, mengqadanya. Ya. Dia qada tiap subuh. Kalau mengqada itu biasa enggak tiap. Mengqada itu tidak setiap hari. Artinya sunnahnya kita qabla al-fajar. Jaga waktunya. Jaga waktunya. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun itu kan ketika azan Bilal itu, ketika azan Bilal itu kan azannya azan fajar shadiq, gitu kan. Rasul itu bangun ketika azan Bilal. Maksudnya, ketika azan Abdullah ibn Ummi Maktum, kan di Madinah itu ada 2 kali azan kan? Azan Abdullah ibn Ummi Maktum itu fungsinya yang pertama membangunkan orang yang belum witir. Nah itu. Yang belum sempat witir, yang malamnya tidak bangun, maka ketika azan Abdullah ibn Ummi Maktum, bangun dia. Menyempatkan salat, paling tidak salat witir. Menutup malam dengan witir. Bahkan seperti yang kita bahas dulu, Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahwa orang yang tidak witir tidak diterima persaksiannya. Bayangkan. Begitu mereka menjaga salat ini, salat witir itu. Nah, Rasulullah ketika azan Abdullah ibn Ummi Maktum, Nabi istirahat. Nabi istirahat. Dari sepanjang malam ya, sepertiga malam beliau salat. Ya jangan ditanya panjang dan khusyuknya seperti ditanyakan oleh para sahabat kepada Aisyah, istri Nabi SAW, bagaimana salatnya? Kata Aisyah, jangan kalian tanya panjangnya, jangan kalian tanya khusyuknya. Itu Rasulullah SAW. Azan Abdullah bin Ummi Maktum, Nabi istirahat. Itu dia. Nabi istirahat. Ketika azannya Bilal, maka Nabi SAW sudah langsung ya persiapan untuk salat subuh. Terkadang Nabi tidak berwudu salatnya. Gimana ini? Karena wudhu Nabi tidak batal. Karena Nabi mengatakan, tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Yang tidur itu mata saya terpejam, tapi hati saya tak pernah tidur. Artinya tidur-tiduran lah kalau bahasa kitanya. Meluruskan punggung ya karena sudah sepanjang malam, sepertiga malam qiyam. Luruskan punggung sejenak. Kemudian setelah azan Abdullah bin Ummi Maktum, azannya Bilal, Nabi SAW ya langsung persiapan salat sunat. Salat sunatnya qabla al-fajar dilakukan oleh Rasulullah di mana? Di rumahnya. Sambil Rasul menunggu Bilal bin Rabah. Kalau Bilal sudah melihat para sahabat sudah mengumpul di masjid, sudah mulai ramai, maka Nabi dijenguk oleh Bilal, dijemput oleh Bilal bin Rabah, mengatakan, as-salatu ya Rasulullah. Itu. Salat wahai Rasul. Rasul datang ke masjid. Terkadang Rasul itu dalam keadaan rambutnya basah. Baru mandi. Nabi SAW. Tapi ada sebuah riwayat, sebuah kisah. Suatu ketika Nabi itu, ketika Bilal sudah menjenguk, Nabi ke masjid, sudah berdiri di tempat imam, Nabi teringat, kalau Nabi sedang janabah. Apa kata Rasulullah? Makanakum. Tunggu di sini. Jangan kalian bergerak. Nabi pulang ke rumah, mandi, lalu kemudian Nabi masjid. Kalau di Taubah lah kosong masjidnya. Pulang sudah jamaah kan. Jadi begitu. Terkadang subhanallah terjadi hal seperti itu dalam kehidupan Rasulullah SAW.
Nabi teringat kalau dia sedang junub dan belum mandi. Kata Nabi, makanakum, tunggu di sini. Para sahabat taat, tidak banyak komentar. Nabi pulang mandi, lalu kemudian Nabi dah datang. Subhanallah. Nah, ikhwan wa akhwati fiddin, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wal fajar ada dua makna. Yang pertama apa tadi? Adalah waktu fajar, waktu terbitnya fajar adalah waktu yang berkah, waktu yang sangat indah dalam kehidupan orang beriman. Yang kedua maksudnya wal fajar adalah maksudnya salat fajar, salat subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan salat fajar sangat banyak. Di antaranya hadis Nabi tadi, apa? Man shallas subha fahuwa fi dhimmatillah. Orang salat subuh dalam naungan Allah. Yang kedua Nabi mengatakan man shallal bardaini dakhalal jannah. Ini Nabi yang menjamin. Barang siapa yang salat dalam dua waktu yang dingin, maka dia masuk surga. Ini keutamaan salat subuh yang pertama, karena waktu subuh itu dingin. Yang kedua salat asar. Karena waktu asar, waktu perpindahan antara siang menjelang sore, itu sudah mulai dingin. Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang salat dua waktu subuh, dua waktu yang dingin, waktu subuh dan waktu asar, salat berjamaah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, masuk surga, kata Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, kata Rasulullah sebuah hadis yang lain, kalau kalian tidak bisa, arti kalau bisa jangan sampai kalah, jangan sampai waktu asar, waktu subuh, waktu asar ini jangan sampai terlewatkan, usahakan jangan sampai lewat, kata Rasul. Artinya lakukan dua salat tersebut dalam keadaan berjamaah. Lakukan, ini perintah Nabi. Faf'alu, kata Nabi SAW. Kalau kalian tidak, kalau seandainya kita dalam keseharian ini, kata Rasulullah SAW, jangan sampai kita terlewatkan, maka ini lebih baik. Jangan sampai terlewat dua waktu ini. Usahakan betul-betul kita menjaga jamaah, berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan wal fajar, yaitu waktu fajar itu sendiri yang memiliki keutamaan dan keberkahan, dan waktu salat fajar yang mana salat itu merupakan waktu salat yang sangat utama bagi orang-orang beriman, dan salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Ya. Nah, oleh karenanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-fajr? Ada beberapa penjelasan para ulama. Yang pertama, karena waktu al-fajr di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kesempurnaan, kekuatan, kehebatan Allah. Dialah Allah yang mengatur alam semesta ini. Dialah yang mengatur pergantian malam dan siang ini. Tidak ada orang yang mampu. Ini yang disebut dengan ayatul kauniyah. Ayat-ayat kauniyah yang terbentang. Pergantian siang dan malam ini adalah pelajaran mahal untuk kita sesungguhnya. Pelajaran mahal bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha mampu semuanya. Segala ciptaannya itu sempurna, tidak ada yang tidak sempurna. Dan subhanallah, Maha kasih sayang Allah kepada kita. Allah jadikan satu hari kita beraktivitas, bekerja, berusaha, mencari nafkah, malam Allah jadikan sebagai tempat istirahat kita. Bayangkan. Inilah Allah menggambarkan dalam ayatnya betapa indahnya waktu al-fajr. Yang kedua, kenapa Allah bersumpah dengan al-fajr? Karena al-fajr terdapat padanya hukum syariat. Terjadi padanya hukum bahwa waktu al-fajr, waktu di mana saatnya orang berpuasa sudah mulai al-imsak. Mana? Bukan sirine ya. Al-imsak bukan waktu sirine dibunyikan, tapi al-imsak saat azan atau azan subuh sudah dikumandangkan. Disitulah kita para as-saimin tidak lagi boleh makan dan minum. Nah, inilah pergantian al-fajr ini adalah terdapat padanya hukum daripada hukum syariat ini, yaitu hukum puasa. Disitulah kita di mana mulai menahannya makan dan minum, dan tidak lagi boleh melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita.
Inilah di antara sumpah Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah bersumpah dengan waktu al-fajr. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumpah yang kedua, ya. Walayalin ashr. Itu apa artinya? 10 malam. Ya, malam yang 10. Ya. Maka di sini ada dua pendapat juga para ulama. Disebutkan di dalam kitab ini, di sini ada dua pendapat ya para ulama. Walayalin ashr, itu malam yang 10. Wal muradu biha, ya, al-ashrul awal min syahri Dzulhijjah. Ini yang pertama. Di Allah juga bersumpah dengan 10 hari, 10 awal ya di bulan Dzulhijjah. Ini pendapat yang pertama, karena memang 10 awal bulan Dzulhijjah itu merupakan hari-hari yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ma min ya ayamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan daripada hari-hari yang 10 ini, yakni al-ashr al-awail min Dzulhijjah. Tidak ada hari sampai para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Karena jihad di pandangan para sahabat itu amalan paling puncak dalam Islam. Qala walal jihad. Jihad tidak bisa mengalahkan amal yang kita kerjakan di 10 awal itu. Salat yang kita kerjakan, tilawah Al-Quran yang kita kerjakan, ya, kemudian ibadah-ibadah lain yang kita kerjakan tidak bisa dikalahkan oleh jihad. Kecuali satu hal. Kata Nabi SAW, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min zalika syai'. Yang bisa mendandingi amal di 10 awal bulan Dzulhijjah itu orang yang berjihad membawa hartanya kemudian dia syah. Itu cuman amal yang bisa mendandingi. Alhamdulillah kita sudah melewati hari 10 awal bulan Dzulhijjah di tahun kemarin ya, 1443. Dan mudah-mudahan ya, kita juga masih dipertemukan Allah di bulan Dzulhijjah tahun 1444 Hijriah insyaallah. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberikan Allah ya kemudahan-kemudahan dalam melakukan amal. Maka disinilah makna yang pertama, walayalin ashr. Itu 10 malam atau malam yang 10. Ini yang dimaksud oleh para ulama di dalam kitab tafsir mereka. Wa qila al-muradu biha, ini pendapat yang kedua, al-layalil ashr awakhir min Ramadan, yaitu 10 akhir dari bulan Ramadan. Ma'ruf ya, kalau 10 akhir bulan Ramadan disitulah puncak daripada ibadah dalam bulan Ramadan, karena Allah hadiahkan kepada orang-orang yang beriman malam Lailatul Qadar. Sebagian ulama mencoba ya menjelaskan ya menggabungkan mana yang paling afdal, 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan. Kata para ulama, kalau malamnya lebih afdal 10 akhir Ramadan. Tapi kalau siangnya lebih afdal 10 awal bulan. Karena di akhir Ramadan ada Lailatul Qadar, di awal 10 Dzulhijjah ada hari yang disebut dengan hari Arafah. Semua orang wukuf di sana. Allah turun ke langit dunia memberikan kepada mereka yang wukuf di sana ampunan dari dosa. Allahu Akbar ya. Nikmat itu. Allah berikan kepada mereka jaminan ampunan dosa. Kita alhamdulillah yang tidak atau yang belum, yang menunggu ya, yang belum berangkat kena menunggu giliran, atau yang akan berangkat, insyaallah kita diberikan syariat ini sebuah kesempatan yang disebut dengan puasa Arafah. Masalahnya puasa Arafah itu ikut tanggal hari wukufkah atau ikut tanggal di negaranya. Nah, ini masalah besar lagi kan? Yang jelas kita puasa Arafahnya tanggal 9. Apakah ngikut tanggal di negaranya tanggal 9 Dzulhijjah atau ngikut tanggal 9 orang wukuf di Jawabannya nanti tanyakan ke Ustaz Helmi.
Barakallahu fikum, kita dengarkan azan insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Asyhadu an la Allahumma rabbah wa sallallahu alaihi wa sallam. Baik, kita lanjutkan. Pada ayat yang kedua ini Allah bersumpah dengan dua hal. Pertama, dua pendapat para ulama. Yang pertama adalah 10 awal bulan Zulhijjah, yang kedua adalah 10 akhir bulan Ramadan. Adapun yang rajih wallahu taala alam menurut para ulama itu 10 awal bulan Zulhijjah. Ya. Kemudian ayat yang ketiga Allah bersumpah juga wasyafi'i wal witr. Ya, Allah bersumpah dengan
Asy-syafa' itu demi yang genap dan demi yang ganjil. Di sini ada beberapa pendapat para ulama. Yang pertama adalah Allah bersumpah dengan apa saja yang genap, ya, dan apa saja yang ganjil. Nah, di sini disebutkan bahwa semuanya masuk. Apa saja yang genap maka Allah bersumpah dengannya, dan begitupun apa saja yang ganjil. Adapun sebagian yang mengatakan adalah yang genap itu adalah 10 Zulhijjah, tanggal genap. Dan yang ganjil itu 9 Zulhijjah, karena di sini dalam kaitannya masih dalam pembicaraan ibadah haji, di mana sumpahnya itu berkaitan 10 awal sebagaimana yang kita sampaikan tadi. 10 malam itu maksudnya 10 awal bulan Zulhijjah, dan demi tanggal 10 dan demi tanggal 9. Al-Witr itu 9. Tapi ada pendapat yang juga dari kalangan para as-salaf, di mana mereka mengatakan Allah bersumpah demi salat yang 4 yang genap. Nah, seperti subuh, ya, kemudian zuhur, asar, dan isya. Allah bersumpah dengan salat-salat yang hitungannya genap. Sedangkan al-witr itu Allah bersumpah dengan hitungan salat yang ganjil, itu salat maghrib. Dan ada juga sebagian para ulama mengatakan dalam pembahasan ini disampaikan asy-syafa', ya, jami'ul makhluqat, seluruh makhluk itu adalah asy-syafa'. Adapun al-witr huwa Allah tabaraka wa taala, dialah Allah yang esa. Allah bersumpah dengan seluruh makhluknya pada makna syafa', ya. Kemudian Allah juga bersumpah atas dirinya yang esa, ya, atas dirinya yang esa. Tidak ada yang lain selain Dia sebagai Rabb. Maka sebagaimana yang dirojikan oleh para ulama, yang dikuatkan ini salah satu makna yang lebih dikuatkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha witr yuhibbul witra, ya, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir dan menyukai yang ganjil-ganjil atau yang witir. Di sini dalam sebuah hadis disebutkan demikian. Maka dalam makna ini adalah terdapat sumpah yang ketiga dan keempat. Wal fajar, sumpah yang pertama. Walayalin ashir, demi malam yang 10. Wasyafa', dan demi yang genap. Wal witr, dan demi yang ganjil. Terakhir Allah bersumpah wal laili idza yasr, dan Allah bersumpah demi malam jika telah berlalu. Nah, di sini juga sekali lagi Allah menyebutkan malam, ya, sebagaimana ini adalah waktu-waktu yang sering yang dimana manusia menikmati keindahan malam dengan istirahat dari kelelahan siang yang panjang, mereka bekerja mencari nafkah, maka malam Allah bersumpah dengannya. Apakah maksudnya wal laili idza yasr? Di sini sebagian mengatakan adalah yaitu malam yang berlalu itu malam Muzdalifah. Sebagian mengatakan demikian. Yang dimaksud wal laili idza yasr adalah malam di Muzdalifah. Ini karena masih berkaitan dengan sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya yang berkaitan dengan 10 malam, ya, 10 awal bulan Zulhijjah, kemudian demi waktu demi hari yang genap hari 10 dan demi hari yang ganjil hari 9. Dan Allah setelahnya bersumpah wal laili idza yasr, ini adalah malam yang lewat, yaitu sebut dengan malam di Muzdalifah. Adapun wal muradu bil laili huna umum, ada yang mengatakan bukan malam Muzdalifah, tapi apa saja dari malam yang kita lewati ini yang berlalu. Maknanya secara umum, ya. Kemudian wal muradu bi huna lailatul qadar. Nah, ada yang mengatakan maknanya adalah malam Lailatul Qadar, ya. Dan yang terakhir tadi seperti yang disampaikan itu malam Muzdalifah. Saya ulangi, wal laili idza yasr, ini maknanya yang pertama adalah umum, ya, malam yang kita lewati ini Allah bersumpah dengannya. Yang kedua disebut malam adalah malam Lailatul Qadar, dan yang ketiga adalah malam berlalunya
malam Muzdalifah, malam di Muzdalifah. Nah, inilah yang disebutkan oleh ahli tafsir tentang makna-makna ayat-ayat ini. Perlu kita ketahui bahwa perbedaan ahli tafsir di dalam menafsirkan ini, ya ini kembali kepada ikhtilaf at-tanawu' di antara para ahli tafsir. Tidak ada pertentangan sebetulnya. Walaupun yang ini mengatakan ini dan ini mengatakan ini, itu namanya ikhtilaf. Lebih banyak kepada ikhtilaf tanawu' di antara para ahli tafsir menyebutkan beberapa makna-makna yang terkandung pada ayat-ayat tersebut. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa kalau kita nanti melihat beberapa makna-makna ayat, jangan kita bingung, tidak perlu bingung. Karena disitulah ya khazanah keilmuan yang dimiliki oleh para ulama dengan menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu mereka ini bukanlah sembarangan dalam menafsirkan ayat, bukanlah sembarangan di dalam berpendapat. Tentu semua itu didasari oleh ya ilmu yang kuat dari yang mereka miliki sehingga mengatakan hal demikian. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan ya beberapa kondisi itu, hal fi dzalika qasamun lizi hijr. Adakah pada yang demikian itu ya terdapat yang diterima, sumpah yang diterima bagi orang-orang yang berakal. Artinya dalam apa yang Allah sebutkan dari sumpah-sumpah Allah tadi, mulai dari al-fajr dan kemudian walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr, adalah itu menjadi semua ya, hal-hal yang bisa kita ambil ibrah dalam kehidupan kita, bisa kita jadikan sebuah pelajaran dalam kehidupan kita, bisa kita ambil kebaikan-kebaikan. Tentu kata Allah lidhi hijr, lidhi aqlin, tentulah bagi orang-orang yang berakal. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mulailah menceritakan apa yang Allah ceritakan umat-umat terdahulu yang memiliki kehebatan-kehebatan sebelum orang-orang musyrikin ini hidup. Allah Ta'ala katakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya. Wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat ya, bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad. Ya. Yang mana kaum Ad ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada mereka ya, kondisi-kondisi mereka, keadaan-keadaan mereka. Allah katakan ya, wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad Allah utus saudara mereka Hud ya. Apa ajakan Nabi Hud alaihi salam kepada kaum Ad, kepada kaum dia? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Yang diajak oleh Hud adalah agar mereka beribadah kepada Allah semata, agar menyembah Allah semata, tidak menyembah selain Allah, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini kaum Hud yang memiliki kekuatan yang besar, memiliki ya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh kaum-kaum yang lain. Iramadatil imad ya, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kaum Iram yang mana Allah berikan kepada mereka al-imad, yang mudah-mudahan nanti insyaallah bisa kita bahas pada pertemuan berikutnya bagaimana apa maksud daripada irama zatil imad ya. Kemudian Allah juga jelaskan setelahnya kaum Tsamud alladzina jabus sakhara bil wad, yang bisa memahat batu-batu besar, bukit-bukit besar ya, memahat ya. Kalau kita lihat subhanallah hari ini masih kita bisa menyaksikan tanda-tanda kekuatan umat terdahulu ya, mereka bukan batu-batu kecil, batu-batu besar yang mereka pahat di lembah-lembah, mereka buat rumah, tempat, istana besar ya, itulah kehebatan mereka. InsyaAllah juga salah satu pembahasan yang Allah sebutkan kepada kaum musyrikin agar mereka ini sadar yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah benar, yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Nah, terakhir Allah akan menceritakan tentang bagaimana ya Fir'aun yang memiliki autad, yang memiliki tali, yang memiliki pasak, yang mana di situ juga para ulama berbeda-beda pendapat. Kaum yang dibawa oleh beliau dengan begitu zalim diceritakan oleh Allah, alladzina taghaw fil bilad, orang yang zalim, yang melampaui batas ya.
Fa aktsaru fiha al-fasad, mereka orang-orang yang banyak membuat kerusakan di muka bumi ini. Fa sabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab, inna rabbaka labil mirsad. Insyaallah akan kita bahas lebih dalam pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.